Peraturan tentang desa yang mengatur tentang desa atau desa adat saat ini adalah A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. D. PP Nomor 72 Tahun 2007. E. PP Nomor 27 Tahun 2004. Jawaban C. Peraturan tentang desa yang mengatur tentang desa atau desa adat saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang desa saat ini, desa memiliki kewenangan sebagai berikut. A. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. B. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. C. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. A, B, C benar. E. A, B, C salah. Jawaban yang benar adalah A, B, C benar. Di bawah ini yang bukan merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa adalah A. Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, kearifan lokal. B. Keterbukaan, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, keberagaman. C. Akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipatif. D. A, B, C benar. E. A, B, C salah. Jawaban yang betul adalah yang bukan merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa adalah akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipatif. Dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, perlu melibatkan unsur-unsur sebagai berikut. A. Pemerintah desa dan BPD. B. Pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. C. BPD dan lembaga kemasyarakatan. D. Pemerintah desa, BPD, dan semua pemangku kepentingan. E. LPMD. Jawaban yang betul adalah yang D. Dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, perlu melibatkan unsur-unsur pemerintah desa, BPD, dan semua pemangku kepentingan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Di bawah ini, yang merupakan urutan yang benar dari pengelolaan keuangan desa adalah A. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pertanggungjawaban. B. Perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban. C. Perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. E. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembukuan, pertanggungjawaban. Jawaban yang benar adalah yang D. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, kepala desa dapat mengambil alih tugas dari seorang bendahara desa. Pernyataan tersebut menurut Anda adalah A. Pernyataan tersebut benar karena kepala desa mempunyai wewenang tersebut. B. Pernyataan tersebut salah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Kedua-duanya benar. D. Kedua-duanya salah. E. Pernyataan tersebut benar karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jawaban yang betul adalah yang B. Pernyataan tersebut salah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di bawah ini merupakan unsur perangkat desa sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2015 kecuali A. Kepala Dusun, B. Kepala Seksi, C. Ketua RT RW, D. Sekretaris Desa, E. Kepala Desa. Jawaban yang betul adalah C, yang merupakan unsur perangkat desa sesuai dengan 84 tahun 2015 kecuali Ketua RT dan RW. Calon Kepala BPD atau Badan Permusyawaratan Desa minimal berpendidikan A. SMA, B. S1, C. D2, D. SMP, E. D3. Jawaban yang betul adalah calon ketua BPD atau Badan Permusyawaratan Desa minimal berpendidikan SMP. Pendapatan desa yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah diberikan kepada desa berupa alokasi dana desa sekurang-kurangnya A. 10%, B. 20%, C. 25%, D. 15%, E. 30%. Jawaban yang betul adalah yang A. Pendapatan desa yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah diberikan kepada desa berupa alokasi dana desa sekurang-kurangnya adalah 10%. Rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 tahun dinamakan A. RBD, B. RPJMD, C. RKBD, D. RPBD. Jawaban yang betul adalah yang B. Rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 tahun dinamakan RPJMD. Pendapatan desa yang berasal dari pajak daerah paling sedikit diberikan kepada desa sebesar A. 10%, B. 20%, C. 25%, D. 15%, E. 30%. Jawaban yang betul adalah A. Pendapatan desa yang berasal dari pajak daerah paling sedikit diberikan kepada desa sebesar 10%. Penyampaian nama calon kepala desa terpilih oleh BPD kepada bupati atau wali kota dilakukan paling lambat selama A. 60 hari, B. 7 hari, C. 15 hari, D. 30 hari, E. 20 hari. Jawaban yang betul adalah B. Penyampaian nama calon kepala desa terpilih oleh BPD kepada bupati atau wali kota dilakukan paling lambat selama 7 hari. Di antara larangan kepala desa ialah meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas secara berturut-turut selama A. 30 hari, B. 60 hari, C. 25 hari, D. 90 hari, E. 7 hari. Jawaban yang betul adalah A. 30 hari. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 dijelaskan bahwa Kepala Desa wajib A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Wali Kota. B. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari KKN. C. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. D. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN.
Jawaban yang betul adalah yang A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. Yang bukan merupakan tahapan dalam pemilihan kepala desa adalah A. Penetapan, B. Pencalonan, C. Rapat panitia, D. Pemungutan suara. Jawaban yang betul adalah yang C. Yang bukan merupakan tahapan dalam pemilihan kepala desa adalah rapat panitia. Di bawah ini yang bukan fungsi dari sekretaris desa adalah A. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti administrasi, arsip, surat menyurat. B. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja desa. C. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi, sarana dan prasarana kantor, inventaris, dan pelayanan umum. D. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Jawaban yang benar adalah D. Yang bukan fungsi dari sekretaris desa adalah melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 6 tahun, D. 7 tahun. Jawaban yang betul adalah C. Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954. Jawaban yang betul adalah C. Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APB desa atau perolehan hak lainnya yang sah adalah A. Aset desa, B. Dana desa, C. Kekayaan desa, D. Harta desa. Jawaban yang benar adalah A. Aset desa. Dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus disebut A. Aset desa, B. Alokasi dana desa, C. Dana desa, D. APB desa.
Pihak ketiga, B. Pendamping teknis, C. Pendamping desa, D. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Jawaban yang betul adalah yang bukan merupakan pendamping profesional adalah pihak ketiga. Pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa disebut A. Prioritas pemanfaatan dana desa, B. Prioritas pembangunan desa, C. Prioritas pendayagunaan dana desa, D. Prioritas penggunaan dana desa. Jawaban yang betul yang D. Prioritas penggunaan dana desa. Besaran penghasilan sekretaris desa adalah A. Paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan, B. Paling sedikit 80% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan, C. Paling sedikit 90% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan, D. Paling sedikit sama dengan penghasilan tetap kepala desa per bulan. Jawaban yang betul adalah yang A. Besaran penghasilan sekretaris desa adalah paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan. Belanja desa yang ditetapkan APB desa dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, dan insentif RT dan RW paling banyak. A. 60%, B. 40%, C. 35%, D. 30%. Jawaban yang benar adalah yang D. 30%.